sekarang banyak santri itu tidak boleh pulang. Bahkan bukan cuma santri, akan tetapi juga banyak para penduduk negara, penduduk warga yang kerja di suatu tempat ke tempat yang lain, tapi mereka tidak bisa pulang. Kenapa Saya nggak bisa pulang? sangat kasihan sekali kepada mereka. Itu karena ada penyakit yang disebut dengan wabah COVID-19. Kira-kira menurut Sampian Ustadz, ini bagaimana berkaitan dengan wabah COVID-19? Ya, pertama kita boleh mengatakan bahwa wabah ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan teguran Allah karena wabah ini bukan hanya terjadi di Indonesia loh ya. Ya, Tapi juga di dunia global Gus. Ini juga sama nih, mulai dari masyariqil ardi ila magharibiha. Cuma kan begini Gus, ini tergantung bagaimana kita menyikapi segala sesuatu ini. Apakah dengan hati yang legowo, kata orang Jawa. Kalau hatinya legowo, maka tentu akan menemukan banyak hikmah positif di dalam setiap menghadapi persoalan, termasuk adalah menghadapi wabah. betul. Saya sebagai orang yang taruhlah anak rantau ya, mestinya saya juga pulang nih ke Madura nih Gus nih. Tapi karena tadi ya kondisi pandemi COVID-19 yang seperti ini kemudian menyebabkan saya juga harus stay at home. Ya. Karena kalau tidak, ya pertama kita juga menyimpang dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau Anda berada di dalam tempat di mana di situ ada wabah, ada ta'un, fala takhruju minhu. Anda jangan keluar dari tempat itu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya Anda keluar dari tempat itu, maka ini akan membahayakan orang lain. Bahkan orang lain Ya, ya. yang normal, betul. yang sehat gitu. Begitu juga kalau Anda berada di luar tempat itu, jangan masuk ke tempat yang penuh dengan wabah itu. Sampai Rasulullah SAW membuat semacam analogi Gus ya, tentang wabah itu, firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra sebagaimana halnya engkau lari dari harimau. Kira-kira kalau Gus misalnya lagi kayak gini nih ya, kebetulan lagi happy nyantai kayak gini, kemudian ada harimau, apa tetap tawakal kepada Allah di sampingnya atau lari Gus? Lari itu merupakan bentuk tawakal kepada Allah. Lari merupakan bentuk Tawakal kepada Allah. Oke, I agree gitu. And then menyikapi wabah ini juga perlu menurut saya ya cara berpikir sehat. Ya, nalar logika kita ini harus dipakai. Bahwa meminjam istilah jenengan, lari dari harimau itu adalah bentuk tawakal. Itu artinya apa? Ada usaha-usaha yang sifatnya zahiriyah. Tawakal, doa kepada Allah, so pasti. Tetapi ya usaha-usaha ikhtiar untuk ya, lil ihtiraz, lil wiqaya an hadzal waba, itu saya pikir sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya. Ya. Di sini saya menemukan kata kunci, yaitu dalam menghadapi COVID-19 kita harus berpikir secara rasional dan sesuai dengan realita yang sekarang ini. Betul. Menurut jenengan ini kira-kira bagaimana maksudnya itu berpikir secara rasional untuk menghadapi? Karena kalau orang itu sudah mengalami musibah, itu pastinya jangankan berpikir, dia langsung ya menerobos apa menurut keinginannya saja. Betul, itu tanpa kan ibarat berpikir. orang sedang jatuh cinta Gus. Ya kan? Orang jatuh cinta itu kan kalau sedang dia dilanda cinta menggebu-gebu, dia nggak bisa memang berpikir sehat. Kata orang sih, dikata orang ya, yang lagi ngomongin tentang cinta nih ya. Kata orang tuh ya tai kambing tuh rasa coklat Gus. Itu bagi mereka yang sedang dilanda cinta. Memang karena itu maka penting bagi kita untuk segera melakukan muhasabah. Ya. Kalau kita hanya merenung dengan musibah tetapi tidak move on, itu ibarat dengan orang yang putus cinta tapi dia juga tidak move on, nggak bangkit. Nggak bisa Gus. Kalau hanya sekedar ya kita meratapi kesedihan,
meratapi musibah, tapi tidak ada usaha untuk keluar dari musibah itu. Maka kalau kita meminjam kaidah yang merupakan far'un dari kaidah aslinya itu la darar wa la dirar, kita tahu ad-dararu yudfa'u qadra al-imkan. Jadi taruhlah ini kemudaratan. Ya. Musibah ini kan malapetaka kan, Gus? Iya, betul. Bagaimana kita bisa menghindar dari musibah ini? Tentu sesuai dengan qadra al-imkan, sebisa kita. Gitu loh. Bagi orang yang mohon maaf, misalnya berada di zona merah, mungkin dia al-baqa'u fil manazil, stay at home, Itu lebih baik. adalah lebih baik. Oke. Kemudian menggunakan masker, itu juga lebih baik. Ya, mungkin kita Social kalau distancing atau physical distancing, itu kalau juga kita keluar, kalau kita berjalan keluar dari daerah, mungkin kita akan memakai masker atau sejenisnya. Tetapi kalau kita tidak keluar rumah, ini yang sering dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita sebaiknya menjaga jarak dalam artian jangan sampai bergaul atau berkerumun dengan banyak orang karena kita tidak tahu di situ apa yang terjadi. ya. Nah, sehingga kalau kita tinggal di rumah, kira-kira orang itu kan akan merasa boring, akan merasa bosan. Ngapain saya di rumah terus seperti ini? Nah, kira-kira agar kita berada di rumah itu lebih bermanfaat, kira-kira apa saja? Terlebih pada bulan Ramadan ini, kita kira-kira apa saja? Apakah kita di rumah akan tidur terus sepanjang siang? Kemudian malamnya kita bergadang, entah apa yang digadangkan? Kira-kira bagaimana? Ya tentulah Gus, lebih-lebih ini bulan Ramadan ya. Jangan kemudian kita menyanyiakan waktu dong ya. Ini namanya dhiya'ul waqt. Menyanyiakan waktu itu perbuatan yang dilarang dalam agama. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang pentingnya bagaimana manajemen waktu. Kemudian tadi at-tajammu'at, kerumunan-kerumunan, jangankan kok kaitannya dengan ya aktivitas al-ansyita al-ijtimaiyah, aktivitas sosial. At-tajammu'at fil ibadah itu juga tidak boleh, Gus. Kalau itu dianggap sebagai ya as-sabab ar-ra'isi atau as-sabab al-aula fi intishar al-virus. La siyama virus corona. Kenapa saya katakan demikian? Ya, nahnu la na'lam anil amarat atau al-alamat. Limadha? Lianna al-virus la tadhhar. لا تظهر لنا أعراضه علامته لا تظهر أنحن مصاب أم أنت مصاب به نحن لا نعلم. Karena itu maka menurut saya stay at home, al-baqa fil manazil, nang omah wae kata orang Jawa, itu penting gitu. Apa yang dilakukan agar tidak bete? Tentu kalau kita sebagai seorang muslim mungkin lebih-lebih di bulan Ramadan ini ya baca Quran kali, Gus ya. Baca Quran. Jenazah apa sih, Gus, aktivitasnya, Gus, agar tidak bete? Ya kalau Selain saya itu komunikasi dengan keluarga loh, Gus ya. pasti itu. Kalau saya sendiri alhamdulillah selama bulan puasa ini karena memang dilarang untuk kemana-mana, saya manfaatkan di rumah untuk yang pertama hataman kitab, baca kitab Sudah berapa kuning. kitab, Gus? Alhamdulillah sudah ada sekitaran 3. 3 kitab. Ya. Khatam semua? Ada Fathul Qorib, ada Jurmiyah, dan ada Fathul Mu'in. Alhamdulillah. Khatam semua? 1 khatam, yang 2 masih proses. Itu kita lakukan setiap pagi dan setiap sore. Di sana ada banyak anak-anak yang bimbingan baca kitab. Alhamdulillah dengan melakukan bimbingan sudah hampir 1 bulan ya. Sudah hampir 1 bulan ini, mereka dari yang tidak bisa ini isimkah, ini fiilkah, atau ini hurufkah, mereka sudah bisa menentukan ini isim, ini fiil, ini huruf. Dari ini tidak bisa dibaca rofa, nasab, sudah bisa membaca rofa. Sampai saat ini mereka sudah bisa lancar membaca kitab kuning. Apa sih, Gus, Alhamdulillah. rahasianya itu, Gus? Trik-trik sehingga kemudian mereka bisa dalam waktu yang relatif singkat itu, Gus. Ini kan kebetulan lagi-lagi ini kan sedang era COVID-19 ya. Iya. Orang ternyata banyak yang memanfaatkan waktu itu justru untuk hal-hal yang positif, termasuk adalah kajian kitab tadi itu. Nah, itu sebenarnya rahasianya tidak banyak. Tapi tidak bisa saya jelaskan. Itu adalah rahasia.
Bukan masalah pelit, waktunya kita tidak nutut. Ini sudah hampir sampai ke tujuan kita. Oh. Nanti di lain pertemuan atau ketika sudah sampai tujuan, saya jelaskan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ya, Ustadz. sama-sama. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi